Ding dong! Selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu. For your information, seri video tutorial ini berisikan menjadi 4 bagian. So, pastikan kamu menonton semua bagiannya ya, secara berurutan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi informasi. Nah kawan, kalian tahu nggak sih dalam penelusuran informasi tidak cukup hanya sampai di situ saja. Tetapi kita harus melakukan evaluasi informasi. Dalam proses penelusuran informasi, ada langkah-langkah penting yang harus dilakukan, yaitu mengevaluasi dan menyaring informasi yang dibutuhkan. Kalian tahu nggak sih bagaimana caranya melakukan evaluasi informasi? Yuk, ikuti kelanjutannya. Nah, menurut kalian apa sih evaluasi informasi itu? Evaluasi informasi merupakan suatu kegiatan di mana seseorang melakukan evaluasi atau proses analisis terhadap suatu informasi, serta sumbernya. Alasan evaluasi informasi dilakukan karena belum tentu informasi yang didapat sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Bisa jadi tidak kredibel dan tidak up to date. Evaluasi informasi dibagi menjadi 2 jenis loh kawan-kawan. Ada evaluasi informasi pada artikel jurnal, serta ada pada website. Tetapi pada pembahasan kali ini, aku akan menjelaskan secara mendetail mengenai evaluasi informasi pada artikel jurnal. Jadi, simak pembahasanku ya. Oke kawan-kawan, evaluasi informasi artikel ada 5 komponen. Apa saja sih? Nah, pertama ada peer review, selanjutnya ada author and authority, ada akurasi, objektif, dan yang terakhir, referencing. Oke, yang pertama, aku akan bahas mengenai peer review. Peer review merupakan kegiatan meninjau informasi atau direview oleh beberapa pakar bidang topik artikel. Nah, artikel yang mengalami proses peer review disebut dengan scholarly journal. Cara untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan Ulrich Web, website yang berisikan bibliografi dan informasi penerbit lebih dari 300 terbitan berkala. Lalu yang kedua, ada author and authority atau kepengerangan. Selanjutnya, pada proses ini, memastikan biografi pengarang melalui lembaga penaung pada Internet Directory of Published Writer yang bisa kalian temukan di link di bawah ini. Yang ketiga, ada akurasi atau ketepatan. Bagaimana sih cara untuk menentukan akurasi yang baik? Nah, kita bisa nih dengan membuka sumber aslinya yang ada pada bagian sitasi. Mengapa sih akurasi ini harus dilakukan? Karena informasi yang dikutip oleh penulis memiliki arti dan perspektif yang berbeda dengan sumber aslinya, sehingga kita harus membuka sumber aslinya yang ada pada bagian sitasi. Yang keempat, ada objektif. Untuk menentukan artikel yang baik, bagaimana sih caranya? Nah, kita bisa menentukan atau melihat dari kalimat kritis, masuk akal, tujuan penulisan jelas, bahasa baku, menghindari kalimat teoritis, dan bermakna ganda, serta tidak mengandung provokatif. Dan yang terakhir, ada referensi. Referensi atau referencing ini perlu diadakan. Mengapa sih? Karena referensi ini bertujuan agar kredibilitas artikel tersebut jelas, serta dapat menghindari dari plagiarisme. Nah teman-teman, di sini ada contoh evaluasi informasi pada artikel jurnal. Ada objektif, peer review, author and authority, ada akurasi, dan yang terakhir, referencing. Oke kawan, selanjutnya ada evaluasi informasi pada situs web. Secara keseluruhan hampir sama sih dengan artikel jurnal. Pada evaluasi informasi situs web ini, terdapat 4 komponen, yaitu author and authority, accuracy and completeness, stability and currency, dan yang terakhir, bias, mispresentation,
propaganda, and commercial agendas. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada author and authority. Mayoritas sumber informasi yang ada di website tidak diketahui nih siapa penulisnya. Padahal informasi tersebut sangat penting loh. Kita juga tidak bisa sembarangan memilih website tersebut. Hal yang bisa kita lakukan dengan melihat domain situs web yang ada, seperti .edu untuk education, .ac untuk akademik, dan .gov untuk government. Domain situs web tersebut lebih terpercaya loh. Lalu yang kedua, ada akurasi and completeness. Oke kawan, kita juga harus perlu berhati-hati loh. Jika ada situs web yang tidak menyertakan sumber referensinya, karena informasi dianggap tidak akurat. Lalu yang ketiga, stability and currency. Nah, informasi yang ada pada situs web dapat diedit sesuka hati oleh penulisnya. Untuk memastikan informasi tersebut, kita harus mengetahui kapan terbitnya informasi tersebut, kapan diaksesnya, dan copy link URL. Dan yang terakhir ada bias, mispresentation, propaganda, and commercial agendas. Mengapa hal tersebut terjadi? Biasanya, penulis menggunakan web untuk tujuan tertentu, seperti mendukung propaganda, promosi produk atau jasa, serta menyajikan suatu sudut pandang. Selain cara di atas, aku mau ngasih tahu nih, ada cara instan yang bisa teman-teman lakukan atau bisa teman-teman pahami. Nah, cara instan ini digunakan ketika melakukan proses penelusuran informasi sederhana yang bertujuan untuk memudahkan evaluasi informasi. Cara instan ini dibagi menjadi 3, ada who, where, dan is this information credible? Who ini berkaitan dengan otoritas, kewenangan, pertanggungjawaban informasi. Where berkaitan dengan tempat di mana informasi tersebut dipublikasikan, dan is this information credible berkaitan dengan kredibilitas sebuah informasi. Yap, segitu dulu ya penjelasan tentang evaluasi informasi. Apakah cukup mudah dimengerti? Jangan lupa selalu melakukan evaluasi informasi pada sumber informasi yang telah kalian temukan. Semoga dari video ini kalian semakin bijak dalam menggunakan informasi yang akan kalian gunakan. Oke kawan, sekian informasi yang aku bagikan. Jangan lupa nih, masih ada satu video lagi ya. Terus pantengin ya. Dadah, sampai jumpa.